Assalamualaikum. Nama saya Suryawati. Saya anak ke-8 dari 14 bersaudara, keluarga Bapak Maturjo dan Ibu Sariningsi. Sekarang saya tinggal di Semarang dan punya suami yang bernama Budi Susetyo dan punya 2 anak, yaitu Tatang Surya Budi dan Kedini Laras Setiawati. Anak saya nomor 1, Tatang masih kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, dan yang nomor 2 masih kelas 11 SMA di Ansa School Semarang. Waktu kecil adalah waktu yang prihatin ya, masa prihatin atau masa perjuangan, karena kami ber-14 dan bapak itu adalah seorang polisi, kemudian ibu itu berwirausaha dengan mencoba untuk bisnis bermacam-macam, dan kami dari kecil sudah dididik juga untuk ikut mencari uang. Jadi seperti saya bersama kakak saya itu misalnya dari kecil itu sudah diberi tugas untuk, karena ibu dulu berdagang dan banyak menghutang-hutangkan emas kepada tetangga, kepada pembeli, maka saya dan kakak saya itu diberi tugas untuk menagih setiap sore, setiap pulang sekolah, dan nanti kalau mendapatkan tagihan maka kami akan diberi semacam tips gitu ya, semacam tips untuk ya insentif saya dan kakak saya. Terus juga kami yang membantu juga yang lain, misalnya pekerjaan rumah tangga, seperti saya tugasnya setiap sore adalah memasak dan menyapu halaman. Tapi masa yang sekarang itu menjadi kenangan yang sangat manis, karena apa ya, waktu itu mungkin kami menjalaninya enjoy saja, jadi nggak merasa sebagai beban. Di samping juga sekolah itu harus maju, karena bapak saya itu adalah orang yang sangat disiplin dan orang yang sangat idealis dalam hidupnya. Jadi walaupun banyak anak perempuan, tapi harus tetap bisa memasak. Selain juga pendidikan juga harus maju. Satu hal yang sangat teringat saya waktu mau masuk ke SMP dan saya tidak diterima, maka bapak saya protes kepada kepala sekolah karena waktu itu tidak ada tes dan sistemnya masih sangat pungli atau banyak pungutan liar. Padahal saya di kelas SD itu adalah ranking 1. Kenapa nggak bisa diterima di SMP favorit? Waktu itu adalah SMP Negeri 1 Kroya. Maka segala ijazah dan bentuk prestasi saya itu dibawa oleh bapak ke sekolah. Kemudian bapak saya menginginkan saya dites, anak saya untuk dites hari ini, siap gitu. Dan ternyata Pak Kepala Sekolah mengambil keputusan untuk tidak dites dan akhirnya saya diterima. Tetapi waktu itu saya dimasukkan ke kelas khusus yang namanya kelas 1E. Dan saya merasa sangat geram karena guru saya mengatakan begini, "Halo, kalian semua ini kelas buangan ya, jadi kalian itu harus..." Ya sepertinya kami itu harus tahu diri bahwa kami adalah kelas buangan, dan itu memicu saya untuk sangat terpacu untuk berprestasi. Dan saat itu saya naik ke kelas 2, saya menjadi juara 1 umum di kelas 2. Setelah itu saya dimasukkan ke kelas khusus yang kelas di anak-anak berprestasi, dan untuk selanjutnya juga terus berprestasi. Ini adalah semacam masa buruk dalam masa sekolah saya ya, dan dari itu saya menyadari bahwa ternyata di sekolah itu ada sistem yang tidak fair, ada sistem penerimaan murid baru yang tidak transparan dan sebagainya, dan itu saya sangat menyesali mengapa terjadi seperti itu. Banyak hal manis yang saya kenang dari orang tua saya, antara adalah mereka mengajarkan kedisiplinan, kejujuran, jiwa sosial, yang sampai saat ini pun selalu saya terapkan juga kepada anak-anak saya. Mohon maaf saya agak gergel ya bicaranya, karena teringat lagi kedua orang tua saya yang sudah tiada, dan itu sangat berkesan dalam hati saya. Dan itu sangat pendidikan mereka yang mereka berikan kepada saya, yang ditanamkan kepada anak-anaknya itu ternyata membekas dalam hati kami, dan itu menjadi bekal landasan hidup kami selanjutnya. Jadi di masa sekarang pun saya mendidik anak-anak saya seperti orang tua saya. Apalagi ya kenangan manis ya, kami hidup 14 bersaudara, itu juga tidak selalu rukun, namun
banyak dinamikanya. Saya dengan kakak, dengan adik itu juga kadang bertengkar, punya silang pendapat, beda pendapat. Namun itu tidak mengurangi rasa sayang kami satu sama lain. Dan setelah dewasa sekarang justru itu menjadi sesuatu momen yang indah untuk dikenang gitu ya. Jadi misalnya saya dengan kakak saya yang paling dekat adalah dengan Mbak Dari, itu koyok bolo-bolonan gitu loh, sedangkan dengan yang lain mungkin kurang dekat. Tapi justru setelah bapak ibu sudah tiada, sekarang kami itu sangat dekat walaupun hidup kami sudah masing-masing dan kami berjauhan satu sama lain. Namun kami dikumpulkan dalam satu grup WA yang selalu hampir 24 jam itu on ya, selalu saling memberi kabar dan sebagainya. Nah, itu adalah kenangan yang sangat indah bagi kami ber-14, dan itu merupakan satu dalam diri kami itu semacam pembelajaran yang terus tertanam di dalam hati untuk langkah hidup kami selanjutnya. Bagaimana kami akan menapaki hidup ini selanjutnya itu bermula dari adalah kehidupan di dalam keluarga bapak dan ibu saya dengan 14 bersaudara. Saya kuliah S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung. Kebetulan saya dapat diterima melalui jalur PMDK waktu itu, yang sekarang sama dengan jalur SNMPTN. Nah, saya tuh waktu itu masuk tahun 1987 dan lulus tahun 1991. Kemudian setelah itu saya melamar menjadi dosen di Semarang dari tahun 93. Kemudian tahun 97 saya mulai kuliah S2 di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Dan sampai sekarang saya juga masih menjadi dosen. Jadi sudah sekitar 25 tahun lebih ya, dari tahun 93 sampai sekarang masih menjadi dosen. Aktivitas sehari-hari di masa pandemi ini ya mengajar secara online, bimbingan online, kadang-kadang ke kampus dengan pertemuan khusus ya, dengan prokes, dan paling menemui mahasiswa satu persatu seperti itu. Tugas menjadi dosen itu ternyata juga kalau mau dibilang ya bisa gampang bisa susah, tergantung bagaimana kita menghadapinya ya. Karena menjadi dosen tuh harus kompleks, semua harus bisa melaksanakan tridharma, ngajar juga, meneliti juga, kegiatan pengabdian, di mana saya sebagai rumah tangga kebetulan juga tidak punya asisten rumah tangga, sehingga harus bisa membagi waktu bagaimana atau kapankah harus bekerja sebagai dosen dan kapan harus prioritas pada rumah tangga. Itu tentu saja pakai yang namanya skala prioritas ya. Jadi semuanya harus bisa diatur atau dimanage dengan baik supaya semuanya bisa berjalan dengan baik juga. Kebetulan suami saya juga seorang dosen, jadi kalau dalam bidang pekerjaan kami sudah saling mengetahui, saling memahami, karena tugasnya juga sama, yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dan sepertinya kami sudah sampai sekarang, sampai usia saya di atas 50, sudah mantap menjadi dosen. Semoga juga akan terus bisa mengabdikan ilmu saya kepada para mahasiswa dan bisa membimbing mereka dengan baik. Untuk cita-cita saya, sebetulnya saya dulu itu tidak begitu menyukai akuntansi, bidang sekarang saya tekuni. Jadi sebetulnya saya dulu, mungkin entah itu cita-cita atau hobi, saya itu suka sekali menyanyi. Namun itu untuk menjadi seorang penyanyi profesional tidak tercapai sampai dengan hari ini. Maka itu saya akan mensiasati, dan yang sudah saya lakukan adalah menyanyi saya jadikan sebagai hobi. Jadi kadang saya menyanyi di kampus, saya kadang menyanyi di rumah, menyanyi dimanapun yang saya bisa menyanyi, asalkan itu bisa menghibur dan tidak mengganggu orang lain. Kemudian ya itu karena sekarang sudah pada tahap yang menjadi sudah memiliki profesi sebagai dosen, maka menyanyi itu hanya menjadi sampingan saja. Kemudian untuk anak saya itu yang nomor 1 kuliah di Fakultas Kehutanan, dan nomor 2 itu mempunyai hobi menulis. Nah, kami akan membebaskan anak-anak itu, entah mereka mau menjadi apa yang itu baik, halal, dan sesuai dengan minat mereka. Hanya saya berdoa semoga anak saya menjadi anak-anak yang nantinya beruntung, bernasib baik, sehingga mereka bisa bekerja di bidang apapun, namun mereka enjoy dengan pekerjaannya,
entah menjadi apapun, yang penting bisa bermanfaat terutama untuk diri sendiri dan untuk orang lain tentunya, dan bisa menjadi satu profesi yang bisa dijadikan satu pegangan hidup. Kemudian untuk keluarga besar, kami juga menginginkan agar semakin lama keturunan kami juga akan meneruskan keakraban, kerukunan di antara keluarga, di antara bude-budenya, di antara pak leknya, omnya yang sekarang sudah dirintis, untuk tidak kepaten obor, istilahnya seperti itu. Jadi semoga tetap rukun sampai nanti selamanya. Karena itu kami juga sekarang rutin mengadakan kegiatan yang namanya arisan se-Nusantara, dimanapun saudara-saudara berada, yang kami adakan 1 tahun 2 kali. Ya, itu tentu dengan kondisi-kondisi yang bisa disepakati dan bisa dilaksanakan bersama. Jadi saya harap keluarga ini akan tetap menjadi keluarga yang harmonis, nyaman, dan sejahtera, bahagia selalu bersama dengan keluarga besar keturunan ayah dan ibu saya. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side.